Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan cara menentukan jumlah kabel yang terkoneksi langsung agar bisa digunakan untuk mesin CNC seperti ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa mesin CNC seperti ini menggunakan 4 buah kabel. Ini merupakan NEMA 23, ini juga NEMA 23. Namun di sini kabelnya berbeda ya, karena di sini ada 6 buah kabel. Bisa dilihat di sini. Nah, seperti ini. Sedangkan kita hanya memerlukan 4 kabel saja ya. Nah, gimana caranya? Mari kita tes ya. Mari saya tunjukkan caranya. Oke. Oke. Coba saya zoom dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk mengetes jalur mana saja yang perlu kita perlukan, itu kita perlu menggunakan alat multimeter atau avometer seperti ini. Nah, langkah pertama kita menghitung jumlah hambatan dari sebelum menghitung jumlah hambatan kita perlu menentukan dulu mana kabel yang satu jalur. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya saya gambar di kertas dulu. Oke, sebentar teman-teman. Oke, ini dia, saya mengambil kertas. Nah, saya gambar skemanya dulu ya biar lebih jelas. Ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi di dalam stepper motor seperti ini terdapat 2 jalur utama. Coba saya zoom dulu. Nah, seperti ini. Yang mana untuk gambar spiral ini merupakan kumparan. Ya, ini kumparan. Nah, untuk kabel stepper yang dinamo tadi itu hanya ada 4 seperti ini ya. Kabel 1, kabel 2, kabel 3, kabel 4. Namun untuk kabel stepper seperti ini ada 6. Nah, untuk 6-6-nya itu dia yang kedua jalur ada di tengah seperti ini ya, jadi totalnya ada 6 seperti itu. Nah, gimana cara kita menentukan? Yang pertama kita tentukan dulu apakah kabel ini satu jalur ya, kita memastikan. Jadi di sini ada 3 kabel yang satu jalur ya, 3 kabel masing-masing satu jalur seperti ini. Yang dimaksud satu jalur itu dia satu kesatuan. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tentukan dulu kabel mana satu jalur. Itu langkah pertama. Langkah kedua kita menghitung hambatan. Ya, pada dasarnya semakin panjang media kabel itu maka hambatannya akan semakin besar. Jadi logikanya ketika saya menghitung hambatan dari sini ke sini itu tentunya lebih kecil ya, karena jalurnya lebih kecil, jalur yang ditempuh ini lebih kecil. Sedangkan kalau dari sini ke sini itu lebih besar ya, karena jalurnya lebih panjang. Jadi hambatannya juga lebih besar. Seperti itu. Ya, begitu juga dengan sisi sebelah sini. Oke, kita beralih ke kabel ini. Nah, sebenarnya untuk kabel ini sudah urut ya. Bisa dilihat nih. Kuning, merah, hitam, putih, biru, sama orange. Ini udah urut sebenarnya. Ya, cuman meskipun ini urut, itu belum menentukan ininya juga urut. Ya. Nah, coba saya tunjukkan untuk lebih jelasnya. Yang pertama kita tentukan dulu mana kabel yang satu jalur. Biasanya sih dia seperti ini ya. Ada yang seperti ini, ada yang dia selang-seling. Selang-seling itu maksudnya misal ini ada kabel kuning, merah, sama hitam. Biasanya satu jalur itu ini, hitam sama kuning. Nah, kabel yang di tengah-tengah ini biasanya nggak satu jalur. Ada yang seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya atau untuk lebih memastikan kita memerlukan alat yaitu multimeter seperti ini ya. Kita set ke hambatan.
Untuk langkah pertama ini jangan khawatir, kita tidak menentukan hambatan, kita hanya menentukan apakah kabel ini satu jalur. Ketika satu jalur, maka dia akan berubah. Nah, seperti ini. Atau kita bisa juga menggunakan suara ya. Kita set ke sini. Ketika dia satu jalur, maka dia akan bunyi. Nah, seperti itu ya. Dan untuk ini kita setting di sini. Yang hitam ke COM, terus yang merah ini ke sini. Nah, seperti ini ya. Untuk lebih mempermudah, kita pakai suara saja. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kita coba satu persatu dengan kombinasi jalur. Yang pertama kita ambil di bagian kiri sendiri, yaitu kuning. Lalu untuk probe yang kedua, kita hubungkan ke merah, yaitu kabel di sebelahnya. Nah, satu jalur. Ini juga satu jalur ya. Oke, terus yang lain, ini nggak bunyi. Yang ini juga nggak bunyi, yang ini juga nggak bunyi. Berarti ini satu jalur nih. Kemungkinan tiga-tiganya ini satu jalur. Oke, lalu beralih ke merah. Ini kan udah nyala tadi ya, berarti otomatis yang kuning sama yang hitam itu nyala. Dan kita tidak perlu lagi mengetes yang hitam ya, karena ini udah satu jalur. Dan kemungkinan ini juga udah satu jalur, teman-teman. Coba kita tes ya. Oke, udah bunyi. Oke, bunyi ya. Oke, ini berarti satu jalur ya. Nah, di sini kita sudah menentukan dua buah jalur di sini. Yang mana di sebelah kiri saya, 3 kabel di sebelah kiri saya ini jalur pertama, dan 3 kabel di sebelah kanan saya jalur kedua. Oke, seperti ini. Kalau kita lihat di gambar, berarti ini jalur pertama, ini jalur kedua. Nah, seperti itu. Sekarang kita menentukan besar hambatan ya. Oke. Untuk menentukan besar hambatan, kita setting ke suara juga bisa sebenarnya ya. Untuk mode suara bisa, atau ke 200 nih, mode yang 200. Kita coba ke mode suara dulu. Kita ambil yang bagian kuning, kabel kuning dengan kabel merah. Oke, 0,11 ini 0,10 ya, ini nggak terlalu jauh bedanya. Oke, untuk lebih jelasnya kita pindah saja, yaitu pilihan yang menentukan hambatan ya. Kita bisa pilih 200, 2K, 20K, 200K, atau 2M, 2 million, 2 juta. Nah, di sini sebenarnya kita nggak perlu tahu seberapa besar hambatannya ya. Yang penting kita mengetahui perbandingan antara kedua hambatan ya, yang akan saya jelaskan setelah ini. Jadi seperti ini, misal kita ambil kabel kuning dengan kabel merah. Nah, bisa dilihat hambatannya 4,1 ya. 4,1 atau 4 ya. Udah dibulatkan menjadi 4. Sekarang kuning dengan hitam. Oke, 3,1 ya. 3,2. Nah, kalau kita membandingkan dengan 4,0 sama 3,2, maka hambatan yang besar itu yang ini berarti ya, yang 4,3 atau 4,2 ya. Berarti bisa dipastikan bahwa kabel kuning dengan merah ini hambatannya paling besar. Berarti ini jalurnya lebih panjang daripada kuning ke hitam. Seperti ini ya. Nah, kita juga bisa mengkombinasi, misal karena ini jalur yang paling jauh, berarti nilai tengah-tengah itu antara kuning sama hitam. Nah, ini kan 3,0. Dan kemungkinan antara merah dengan hitam juga 3,0 atau mendekati. Coba kita lihat. Nah, 3,0 atau mendekati ya, 2,9 ya. Oke. Oke, seperti itu ya. Oke, berarti untuk jalur yang panjang itu kuning sama merah, teman-teman. Oke, kuning sama merah. Berarti yang hitam ini sebenarnya ada di tengah-tengah ya. Meskipun di urutannya dia ada di pinggir. Oke, kalau kita ibaratkan seperti ini. Kita aplikasikan ke kertas. Jadi di sini kuning, kabel kuning. Terus yang paling jauh itu merah. Sedangkan yang di tengah-tengah ini hitam. Sebenarnya hitam ada di tengah. Tapi di sini posisi hitam ada di pinggir. Nah, seperti ini. Ini perlunya untuk mengecek atau untuk memastikan bahwa
kabel ini benar-benar posisinya ada sesuai dengan gambar di sini ya. Oke, sebentar, alarm saya lagi bunyi. Oke, sekarang kita beralih ke kabel yang sebelahnya. Oke, ini kemungkinan sama. Kalau saya prediksi, kalau melihat urutan ini, maka harusnya kabel yang paling panjang itu orange sama biru. Ya, orange sama biru. Coba kita lihat apakah orange sama biru ini hambatannya 4,0. Oke, benar ya, 4,0 ya. Berarti prediksi saya benar. Lalu orange dengan putih harusnya 3,0, sekitar 3,0. Coba kita lihat. Oke, 3,0 benar ya. Terus putih dengan biru juga sama 3,0. Oke, 3,0 benar. Oke, coba kita cek lagi. Orange sama... Oke, berarti ini orange sama biru ya. Orange sama biru. Oke, orange sama biru, putihnya di tengah berarti. Ini saya tulis putih ada di tengah. Ini putih. Lalu kalau menyesuaikan ukuran ini ya, ini kan kuning sama merah ya, kuning sama merah, baru kabel hitam di tengah-tengah seperti ini, kuning merah. Oke. Nah, lalu untuk kabel di sini ini agak membingungkan ya, apakah posisi biru di sini atau orange yang di sini. Oke, maaf tadi nggak terlalu kelihatan. Apakah biru di sini atau orange yang di sini? Ya, kalau melihat ini, urutan ini harusnya saya juga agak bingung nih ya, karena yang pertama ini kuning ada di sini, kuning lalu merah. Oke, ini agak bingung, tapi nggak apa-apa, kita coba aja ya. Jadi kita tulis aja di sini. Ini mungkin ini orange nih, ini orange, baru ini putih. Baru ini biru. Nah, seperti ini mungkin. Terus ini kita lingkarin, berarti kabel yang dipakai hanya kuning, merah, orange, sama biru. Oke, berarti ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, baru nanti kita aplikasikan ke mesin CNC-nya. Oke, sangat mudah sekali ya untuk menentukan jalur kabel motor stepper ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, serta nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.